Oke, assalamualaikum Sobat Hunia. Jumpa lagi di channel kita yang keren ini, keren cadas. Kayaknya salah channel kita. Hari ini kita agak sedikit berbeda. Kali ini saya ditemani oleh Bro Rikim. Gitu, Halo. ya. Nah, kita hari ini akan mereview sebuah perumahan yang sebenarnya sudah dihuni ya 90% ya. Iya, jadi komunitas itu sudah terbentuk, sudah hidup. Jadi buat yang mau pindah ke sini, nggak usah musing-musing lagi mikirin tetangganya siapa, ada nggak segala macam. Nyaman pokoknya di sini, komunitasnya juga asik-asik orang. Tapi sebenarnya rumah ini perumahan besar apa perumahan kecil ya ukurannya? Ada berapa unit sih di dalam? Sebenarnya konsepnya nggak besar, jadi mirip-mirip klaster lah ya. Kurang lebih sekitar 40-an unit lah. Dan tadi dibilang 90% sudah terhuni. Jadi bro, di dalam perumahan ini sebenarnya tinggal sisa berapa unit sih? Oke, dari total 40-an unit ini, sekarang yang masih tersisa hanya 4. Tinggal 4 aja Tinggal ya? 4. Terus yang menarik apa tuh? Yang menarik dari perumahan ini, untuk yang mau beli, itu nggak usah pusing-pusing mikirin isinya lagi, jadi ini full furnish. Full furnish ya? Iya. Mantap dong berarti. Mantap Tinggal banget. pindah aja, tinggal masuk bawa aja. koper. Gitu. Terus yang saya dengar di tiap unitnya ini beda-beda ya di sana ya bro ya? Apa sih yang berbeda tuh? Oke, memang dari setiap unit, terutama yang 4 ini ya, yang 4 sisa ini, setiap unit memang berbeda. Ada yang tanahnya mirip-mirip, ternyata kamarnya beda. Oke. Tanahnya mirip-mirip, lantainya beda. Oke. Gitu. Jadi memang satu unit itu punya spesifikasi sendiri. Oke, jadi maksudnya kalau saya berminat gitu ya untuk Ya. cari unit yang ada 4 kamar itu ada ya? Ada, Atau bahkan yang cuma 2 kamar juga ada ya? ada. Oh enak dong ya? Enak banget. Nanti kita akan lihat secara detail ke dalam tiap unit, kita akan kasih lihat ke sobat semua. Stay tune. Oke. Bro Rikim, kita udah ada di depan Ya. Jasmine 1 ya. Salah satu unit dari 4 unit yang masih tersedia sampai Betul. sekarang gitu ya. Cuma kalau kita lihat sekilas dari fasadnya kelihatannya kayak tipe-tipe tropical gitu ya Bang. Ya, ini benar. Konsepnya jadi modern tropical. Iya. Jadi memang kita usung dengan konsep yang sesuai lah sama karakter di sini lah ya gitu. Ya. Yang unit ini keunikannya apa ya? Spesifikasinya deh. Oke, Coba jadi dijelasin. dari 4 unit itu, ini yang paling spesial karena ini yang paling Oke. secara ukuran tanah ini paling besar, 122. Iya. Bangunan 190. Dan ada plusnya, ini kalau dilihat, ini bangunan yang paling pinggir, ya umumnya disebut hook lah ya. Iya. Jadi ada sisa tanah yang harusnya taman dari komplek ini sebenarnya. Tapi itu ditiadakan supaya bisa maksimal penggunanya langsung dijadiin satu sama rumah. Jadi disebut gudang Oh, atau gitu. apapun lah. Jadi tambah Gitu. luas ya? Tambah Berarti. luas, lumayan. Ini yang paling luas ya dari keempat Ya, unit itu dari ya? tempat ini. Nanti kita bisa lihat detailnya. Stay tune. Oke. Ya sobat, kita sekarang sudah ada di depan unit Jasmine 1, unit yang paling luas di antara 4 unit yang masih tersedia saat ini. Yang saya mau bahas pertama kali di sini adalah coba lihat carportnya. Ini luas banget. Jadi kalau kalian punya mobil 2 atau dengan tambahan 1 kendaraan roda 2, ini masih muat untuk ditaruh di carport sini. Dan keunggulan yang paling menonjol dari unit-unit di Bukit Pertama Residen, kalian bisa lihat ceilingnya tinggi banget. Ini 5-6 meter tingginya, jadi memberikan kesan luas banget, kelihatannya juga lega mata kita ngelihatnya. Didukung dengan aksen-aksen tropical yang bisa kita lihat di dinding di sini dari sisi fasadnya. Ini menambahkan kesan cantik ya untuk setiap unit perumahan di Bukit Pertama. Dan kemudian yang kelebihan, salah satu kelebihan dari unit rumah ini, kita akan lihat di sebelah sini adalah space tambahan. Ini sebenarnya adalah tadinya taman. Ruang lebih, cuman oleh developernya dijadikan ruang tambahan yang berfungsi juga sebagai pintu samping. Nanti kita bisa lihat pintu sampingnya di sebelah sini yang terhubung langsung dengan dapur. Jadi jika kita ada acara, ngundang tamu, makan-makan gitu ya, nggak perlu keluar masuk ngelewatin tamu-tamu yang hadir, yang dikhawatirkan untuk mengganggu ya, untuk privasi mereka gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat detailnya. Full furnishnya seperti apa sih di dalam, stay tune aja. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Nah, bisa dilihat ya, untuk lantai bawahnya ini memang sengaja didesain tanpa sekat gitu ya. Nah, cuma memang ditaruh lemari di sini untuk sebagai sekat untuk menandakan pembedaan fungsi ruang antara ruang tamu dengan ruang santai.
yang mungkin juga bisa Anda modifikasi sendiri nantinya gitu ya. Sobat, nah bisa kita lihat ya, ceilingnya tuh sama kayak yang di luar. Ini cukup tinggi ya, jadi sirkulasi udara di dalam ruangan ini sebenarnya tanpa menyalakan AC pun masih relatif masih adem lah udaranya gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat penyusunannya dengan cantik, dan juga ada dapur bersih sebelah sini yang tentunya sudah disiapkan untuk Anda yang untuk langsung pindah dan menghuni rumah ini gitu. Selain dapur bersih yang ada di sini, kita juga punya dapur kotor yang tadi sempat kita sebutkan, yang tersambung dengan pintu samping gitu ya. Dan dapur kotor ini cukup luas ya buat kalian yang hobi masak, terutama yang rutin masak setiap hari gitu ya, untuk ibu-ibu yang masak untuk anaknya gitu, untuk suaminya. Dan ini kita bisa lihat cukup representatif lah untuk diisi banyak peralatan memasak di sini. Lanjut kita akan lihat kamar utama di lantai 1 yang cukup luas, sekitar 5 kali 6 meter gitu ya. Bisa kita lihat juga ceilingnya cukup tinggi, jadi ini kamarnya lega banget gitu ya. Bisa kita lihat banyak memasang furnitur dengan aksen-aksen kayu, dan yang menarik juga ada frame kaca di situ. Ini sebenarnya untuk membantu pencahayaan jika dimatikan nggak terlalu gelap gitu ya. Nah, kamar utama ini sudah juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam yang ada bathtubnya juga gitu. Kita bisa lihat di sini sama seperti kamarnya. Kamar mandinya juga cukup luas dan nyaman untuk Anda yang setelah lelah pulang bekerja, mau berleha-leha berlama-lama di kamar mandi, cukup nyaman. Oke. Oke, tadi kita sudah lihat kamar utamanya seperti apa, dan ada yang kelupaan sih saya jelasin. Di tepat di bawah tangga ini adalah letak kamar mandi atau toilet untuk tamu ya. Kamar mandi atau toilet tamunya kita bisa lihat memanfaatkan space di bawah tangga yang ditempatkan dengan sangat cantik sekali, memanfaatkan ruang maksimal gitu. Kita bisa lihat di dalamnya. Selain kamar mandi yang diletakkan tepat di bawah tangga untuk memanfaatkan ruang yang maksimal, yang menarik adalah lemari atau kabinet tambahan yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang penyimpanan ekstra untuk Anda bisa menaruh sepatu atau dimanfaatkan sebagai gudang gitu ya. Dan ini cukup banyak ya ruangan yang bisa kita manfaatkan untuk menyimpan barang-barang yang kita punya gitu. Jadi meminimalisasi barang-barang yang tergeletak di ruangan gitu ya. Nah, sebentar lagi kita akan cek gimana sih di lantai 2 seperti apa sih. Namun kita akan bahas dulu tangganya. Ini tangganya full semen ya. Nah, cuma yang di sini railingnya menggunakan besi dan juga kayu. Jadi kalau kita lihat tidak terlalu renggang ya. Jadi kalau jika Anda memiliki anak kecil relatif aman ya jika mereka naik turun tangga sendiri tanpa pengawasan orang tua gitu ya. Oke, kita akan naik ke atas dan kita akan lihat lagi lebih detail seperti apa di atas. Nanti lanjut dengan Bro Ricky. Oke sobat, kita sudah sampai di lantai kedua dari rumah ini ya. Oke, yang pertama mau saya jelaskan, ini ruang serbaguna. Jadi, nah ini terkait sama tadi kita bicara di awal bahwa setiap rumah punya keunikannya sendiri. Nah, di rumah ini ada ruang terbuka, ruang serbaguna yang bisa dimanfaatkan mungkin buat banyak hal ya. Ini sementara ini kita display mungkin sebagai tempat pengajian gitu ya, atau nanti bisa sobat semua juga bisa menggunakan sebagai tempat apapun di sini. Nah, sebelah sini ada 2 kamar. Oke, kita masuk dulu ke kamar yang pertama. Seperti sobat Hunia bisa lihat, jadi kamarnya cukup luas ya. Cukup luas.
seperti tadi kita singgung di awal, semua unit di sini full furnish, semua kamarnya pun juga full furnish. Bisa dilihat sendiri juga untuk ceilingnya juga tinggi sekitar 3 meter ini. Oke, sobat, kita masuk ke kamar yang kedua di lantai 2 ya. Seperti sobat lihat, seperti kamar yang pertama tadi, sudah dilengkapi dengan perabot, ada kasur, ada lemari, ada meja. Jadi untuk sobat Hunia yang mau tinggal di sini, kamar yang mau diisi apapun, saya rasa juga cukup banyak yang bisa diisi. Dan ada satu hal lagi yang spesial dari kamar ini adalah ada kamar mandi di dalamnya. Ya, teman-teman bisa lihat, ada shower dan segala macam. Plus satu lagi yang membedakan, posisi balkon atas itu ternyata di sini. Ya, jadi untuk sobat dunia kalau bangun tidur mau ngopi-ngopi santai di atas sembari melihat pemandangan klaster. Oke, di lantai 2 ini ada satu kamar mandi yang letaknya di luar. Ya, jadi sobat dunia bisa lihat cukup luas. Lalu kita bergeser ke sebelah. Nah, di sini untuk saat ini kita desain sebagai ruang kerja. Jadi dengan kondisi COVID seperti saat ini, banyak rumah-rumah yang di setup ulang supaya memiliki ruang kerja pribadi. Di rumah ini nggak usah khawatir. Kita sudah siapkan ruangan kerja pribadi untuk sobat dunia yang memang banyak aktivitas atau pekerjaan di rumah, gitu ya. Jadi sudah mengakomodir semua kebutuhan dengan style atau gaya kehidupan kita saat ini dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Oke, masuk ke ruang belakang. Ini ada satu kamar yang bisa untuk asisten rumah tangga. Tentunya sudah dilengkapi dengan kasur ya atau tempat tidur. Dan nggak hanya ruang atau kamar untuk asisten rumah tangga, masih ada satu bonus lagi untuk sobat dunia. Ada space kecil yang kita bisa manfaatkan untuk gudang. Ya, kalau tadi di bawah juga ada space lebih, di atas ini kita kasih tambahan lagi. Jadi rumah ini betul-betul memaksimalkan semua sudut atau ruangan yang tersisa supaya tidak mubazir. Jadi semua bisa dimanfaatkan. Dan ini adalah kamar mandi di ruang belakang. Oke, sobat, kita tadi sudah lihat detail rumah ini mulai dari carportnya, masuk ke dalam ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga, dapur bersih, kamar utama di bawah, ada ekstra tambahan dapur kotor dan pintu samping. Kemudian di lantai 2 ada apa? Jadi ada 2 kamar. Ya. 2 kamar dan satu unitnya dilengkapi dengan satu kamar mandi. Ada kantor juga ya? Ada kantor, ada ruang serbaguna juga yang cukup luas. Jadi buat sobat Hunia yang pusing mikirin layout rumah, bagaimana caranya men-setup ruang kerja pribadi, sini udah nggak ada yang dipikirin lagi, jadi semuanya sudah siap. Ya, kalau kita lihat desain rumah ini compact banget ya, meskipun size-nya luas, tapi penggunaan ruangannya itu maksimal gitu. Betul, ya. Jadi konsepnya tidak ada satu, ibaratnya tidak ada satu jengkal tanah pun yang terbuang sia-sia. Ya, jadi benar-benar dimanfaatkan untuk apapun fasilitasnya. Bisa ada, tadi kita lihat di atas ada gudang kecil, gitu ya, atau apapun itu. Gimana 3 unit lainnya? Simak aja, tunggu aja selanjutnya. Halo Sobat Dunia, sekarang kita masuk ke rumah kedua, namanya Jasmine 3, nama klasternya. Seperti teman-teman lihat, jadi untuk unit yang ini, dia tidak ada kanopinya, jadi semua terbuka langsung ke atas. Sobat Dunia bisa lihat sendiri tingginya, ya. Jadi betul-betul impact-nya bisa kelihatan, bangunannya seluas apa, setinggi apa. Dan ini ada, kayak tadi, ada taman sedikit, ya. Jadi ada sedikit buat memanjakan mata ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Oh iya, rumah ini kebetulan saat ini dipakai sebagai kantor pemasaran atau marketing galeri. Jadi ada market di sini ya, market rumahnya. Sobat Dunia bisa lihat sendiri. Oke, di awal kita seperti biasa disambut dengan ruang tamu, ya, full furnish sekali lagi dengan lampu kristalnya, ya, dengan set sofanya. Dan seperti tadi juga tidak ada sekat di ruang tamu ini. Jadi kita menggunakan partisi rak ya, berupa rak, jadi supaya ruangan tetap terlihat luas tapi bisa tetap ada privasi antara ruang tamu dan di sini ada ruang makan pastinya. Oke. Ini pantry-nya ya. Jadi Sobat Dunia bisa lihat luas ya. Jadi mungkin
Buat ibu-ibu, sobat Hunia yang hobi masak, ya, kita bisa lihat luasnya seperti ini. Jadi kita mau manfaatkan dengan seperti apapun, sangat leluasa di ruangan ini. Oke, sekarang kita berlanjut masuk ke kamar utama. Tadi saya lupa jelasin, jadi untuk rumah ini jumlah kamarnya berbeda dari yang tadi. Kalau tadi 3 plus 1, ini 4 kamar, ya. Kita masuk dulu ke kamar utamanya. Bukit Pratama Residen keunggulannya adalah semua kamar yang ada di sini luas, ya. Jadi sobat Hunia bisa lihat, dan pastinya dilengkapi dengan bed yang empuk, ya. Jadi bukan yang biasa, karena kita memang banyak menggunakan material atau brand ternama. Salah satunya adalah Da Vinci, ya. Jadi sobat Hunia bisa tinggal di sini dengan semua set yang sudah kami siapkan yang berkualitas. Oke. Kita masuk ke kamar mandinya. Oke, ada bathtub sekali lagi seperti tadi. Ada water heaternya, jadi teman-teman sobat Hunia semua tidak usah khawatir kalau lagi udara dingin, cuaca dingin, ada water heater. Oke. Ini lantai kedua, nanti kita akan bahas. Sebelumnya saya mau bahas dulu pemanfaatan ruang sempit ini menjadi lebih berguna ketika kita fungsikan dia sebagai toilet. Jadi nanti ini ada toilet tamu supaya tidak mengganggu privasi dari penghuni rumah. Oke. Dan satu lagi seperti tadi, di sini ada pemanfaatan ruang tersisa juga. Biasa ruang di bawah tangga itu kan biasanya mubazir, ya. Nah, di sini kita bisa manfaatkan untuk gudang kecil untuk alat-alat sapu, alat bersih atau apapun itu. Bisa juga buat, mungkin kalau masih pakai motor bisa buat taruh helm atau apapun. Ya, jadi tidak ada ruangan sekali lagi yang terbuang sia-sia. Oke, sobat Hunia, kita sekarang udah ada di lantai 2 dari rumah Jasmine 3. Di sini perbedaan dengan yang tadi, ini ada 3 kamar di atas. Nanti saya tunjukkan kamarnya mana aja. Kita masuk dulu ke kamar pertama. Ini nanti bisa buat kamar anak atau ya kamar apapun itu, ya. Jadi kamar ini spesialnya juga sudah dilengkapi dengan 1 kamar mandi di dalam, ya. Jadi kamar ini spesialnya seperti tadi, dilengkapi dengan 1 buah kamar mandi di dalam. Jadi nggak usah berebut kalau mandi pagi. Oke, pastinya semua interior furniture yang ada di sini jadi milik sobat Hunia semua. Selanjutnya saya bahas dulu, ini ada kamar mandi luar, ya, yang diperuntukkan untuk kamar-kamar lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke kamar kedua. Kamar kedua ini mungkin luasnya sekitar 3 kali 4 lah, ya. Dan lagi-lagi bisa diposisikan atau difungsikan sebagai kamar anak atau apapun. Ada jendela juga yang menghadap keluar. Dan dilengkapi dengan berbagai macam furniture yang ada di sini. Nah, sobat, ini sebetulnya kamar. Oke. Tadi kita bahas ada 3 kamar di atas lantai 2 ini. Ini sebetulnya kamar, cuman saat ini kami fungsikan sebagai ruang serbaguna, ya, atau ruang tamu. Oke, di lantai 2 ini kami juga memiliki 1 ruang serbaguna yang bisa dimanfaatkan mungkin sebagai ruang kerja, ya. Jadi buat sobat Hunia yang masih mungkin milenial atau yang kerja-kerja online, bisa dimaksimalkan ruang ini sebagai ruang kerja atau nanti ruangan apapun lah, ya, atau jadi ruang main game segala macam. Oke, next. Seperti unit yang lain, kita juga punya tambahan 1 kamar untuk asisten rumah tangga, ya. Jadi nanti untuk asistennya tidak usah mikir lagi mau tidur di mana, ya. Jadi sudah ada kamar buat mereka dan 1 kamar mandi di luar. Oke, ruang ini bisa sahabat Hunia manfaatkan mungkin sebagai ruang untuk menjemur, ya, atau apapun. Jadi, dan ini bisa dilihat di sini. Ini tembus ke bawah, ya. Jadi supaya sirkulasi udara jauh lebih maksimal karena di bawah ini kan ada pantry, ya. Nah, sahabat Hunia, itu tadi unit dari Jasmine 3, ya. Unit kedua dari
Bukit Pratama Residen. Keunikannya adalah 4+1 kamar ya. Jadi 2 lantai, tanah 120, bangunan 160. Jadi buat Sobat Unia, buruan kalau masih minat karena hanya tersisa 4 unit dari Bukit Pratama Residen dan nggak bisa lama-lama lagi karena hanya ada 4 unit. Jadi siapa cepat dia dapat. Unit Jasmine 10 ini adalah unit terkecil dari 3 unit 2 lantai yang tersisa. Namun bukan berarti rumah ini kecil-kecil cabai rawit, tetap aja besar juga gitu ya. Karena spesifikasi luas tanah dan bangunannya adalah 110 dan bangunannya 161. Dan nanti kita bisa lihat ke dalam, sama seperti unit Jasmine yang lainnya, memiliki ceiling yang tinggi, jadi memberikan kesan yang lebih luas dan juga sirkulasi udara yang bisa dibilang sekarang udah sekitar pertengahan menuju siang jam 12 gitu ya, tapi masih terasa adem tanpa menyalakan air conditioner gitu ya. Seperti unit Jasmine lainnya, letak kamar mandi tamu ada di sebelah bawah ruangan tangga menuju lantai atas, dan penempatannya yang cerdas dan juga fungsional, cukuplah untuk menjadi sebuah kamar mandi yang memadai lah untuk tamu Anda. Dan di sini juga sama seperti yang lainnya, ada kabinet-kabinet yang bisa digunakan untuk sebagai gudang atau menempatkan barang-barang Anda gitu ya, untuk meminimalisasi barang-barang yang berserakan di dalam rumah gitu. Bisa kita lihat layaknya unit Jasmine sebelumnya, ini tidak memiliki sekat ruangannya, jadi langsung terbuka seperti ini. Antara ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga itu tidak ada sekatnya gitu. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan kitchen set gitu ya. Kita akan cek kamar utamanya di lantai 1. Luasnya sama seperti tipe Jasmine lainnya. Desainnya juga hampir sama dengan ceiling yang tinggi, terkesan lega, dan juga ada frame kaca di sini. Bisa kita lihat di situ untuk tambahan cahaya jika lampu mati. Ya, kita juga bisa lihat di sini di dalamnya ada kamar mandi dalam di kamar utama, juga ada bathtub juga. Jadi Anda bisa bersantai setelah pulang bekerja, dilengkapi juga dengan heaternya. Jadi Anda akan merasa nyaman untuk berlama-lama di dalam kamar mandi ini. Yuk kita cek di lantai 2, ada apa sih di unit Jasmine 10 ini? Apa sih bedanya dengan Jasmine 1 dan Jasmine 3? Ayo ikutin saya. Ya sobat, kita udah di lantai 2 di Jasmine 10. Ayo naik sebentar. Kita bisa lihat nih yang langsung di depan mata kita adalah ruang void yang sekarang digunakan untuk ruang bersantai dan juga ruang kerja yang dipisahkan. Kok gelap ya? Udah segini lampunya ya? Satu lagi ini harusnya. Masuk dari sini kan? Oke, kita sudah ada di lantai 2 di Jasmine 10. Naik sedikit ke atas, kita bisa langsung melihat ruang void yang cukup luas ini ya, yang saat ini dimanfaatkan sebagai ruang bersantai dan juga ruang kerja gitu. Ini bisa difungsikan macam-macam ya, khususnya untuk Anda yang punya anak yang masih kecil gitu ya, bisa dijadikan sebagai playgroundnya mereka juga di sini, ditaruh mainan-mainan mereka sambil kita bisa kerja di rumah sambil melihat anak kita gitu ya. Oke sobat, ini kamar pertama di lantai 2. Bisa kita lihat ini cocok sekali ya untuk anak Anda menempati kamar di sini. Semuanya sudah disediakan oleh developer. Di kamar ini memiliki balkon yang bisa kita lihat langsung mengarah ke arah muka dari rumah. Barusan kita sudah lihat ya detail di dalam unit Jasmine 10. Dia memiliki 3 kamar tidur plus 1 kamar untuk kamar tidur ART, dan kamar mandinya juga ada 4. Kita lihat memang ada perbedaan ya antara Jasmine 1, 3, dan 10, dan secara fungsi itu dikembalikan untuk kepada Anda, keputusannya seperti apa.
Anda suka unit yang mana, Anda bisa langsung datang ke Bukit Pratama Residen dan berkonsultasi langsung dengan in-house-nya. Dan next-nya terakhir kita ada tipe Lavender yang satu lantai, satu unit terakhir satu lantai. Untuk lihat detailnya, simak selanjutnya. Akhirnya sobat, kita ada di depan unit Lavender 2. Ini unit terakhir dari 4 unit terakhir yang tersedia di Bukit Pratama Residen. Ini satu-satunya unit satu lantai. Yang menarik adalah meskipun ini adalah satu-satunya unit satu lantai, tapi tanahnya yang paling luas di antara 4 unit keseluruhan gitu ya. Ayo kita masuk cek lebih detailnya. Nah, begitu kita masuk ada ruang yang terbuka. Ini bisa kita manfaatkan sebagai ruang tamu, ruang keluarga, atau mungkin ruang bermain ya untuk anak gitu ya. Ini akan kita jelaskan nanti. Ini belakangnya luas banget dan ini akan menarik banget kita bahas. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu nih kamar-kamarnya. Kita lihat cek kamar pertama yang langsung terhubung dengan pandangan keluar gitu ya, ke halaman. Dan luasan kamarnya juga cukup lumayan sebenarnya untuk Anda suami istri yang jika ingin menempati kamar ini. Masih muat untuk ditaruh kasur, kabinet, dan untuk pemasangan unit AC sudah disediakan oleh developer, jadi tinggal pasang aja. Dan kita kemudian cek kamar sebelahnya. Ini sepertinya lebih luas ya dibanding yang sebelumnya tadi, dan yang menarik adalah di sini adalah terkoneksi dengan halaman belakang yang menurut saya sih sangat luas ya untuk ukuran satu lantai gitu ya, untuk spesies lantai di belakangnya. Bisa Anda gunakan, mungkin kedepannya bisa Anda bangun sebagai bangunan ekstra kamar gitu ya, atau untuk sebagai tempat barbecue, menjemur, dapur kotor gitu ya, apa saja yang Anda inginkan Anda bisa lakukan. Untuk lanjut ke kamar mandinya, meskipun dua kamar di tipe Lavender ini tidak memiliki kamar mandi dalam, tapi kamar mandi utamanya ini memiliki water heater. Anda bisa lihat langsung di dalamnya ada water heaternya, namun memang tidak dilengkapi dengan bathtub selayaknya tipe Jasmine ya, seperti itu. Oke, ini bagian yang paling menarik di tipe Lavender. Kita akan membahas tentang bagian belakang dari rumah ini. Oh ya, dan sebelumnya saya lupa bilang, unit Lavender ini spesifikasi ukuran bangunannya adalah 65 meter persegi, tapi luas tanahnya adalah 126 meter persegi. Nah, kita lihat yuk, seluas apa sih tipe Lavender ini. Nah, sebelum ke belakang, di sini ada space untuk dapur, bisa digunakan untuk memasak, atau jika Anda tidak ingin punya dapur sama sekali juga bisa diubah ya jadi fungsi yang Anda mau gitu ya. Dan di sebelahnya adalah ada ruang ekstra yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang tidur ART atau gudang. Dan di belakangnya ada kamar mandi gitu. Nah, bisa lihat ya, sisa halaman di belakangnya luas banget. Anda bisa terserah Anda mau membangun apa di sini. Bisa Anda bikin kolam renang untuk anak yang cukup luas, atau tempat barbecue, atau Anda mau bikin semacam gazebo di sini. Apa aja sih bisa Anda lakukan sesuai dengan kreativitas yang Anda mau, juga budget tentunya ya. Gitu. Oke sobat, kita udah review ya tadi 4 unit rumah semuanya gitu ya. Ini kita ada di halaman belakang dari Lavender gitu. Kesimpulannya apa aja nih, Bro? Jadi kesimpulannya, buruan datang ya. Teman-teman sobat dunia bisa cek sendiri dari hasil yang tadi kita sudah review. Ada 3 unit yang 2 lantai, 1 unit yang 1 lantai. Semua unit memiliki keistimewaan sendiri-sendiri masing-masing. Unit yang paling kecil ini atau yang 1 lantai ternyata tanahnya paling luas. Ya, rahasianya tanah paling luas. Atau unit yang paling besar tadi kamarnya cuma 3 ternyata, tapi punya kelebihan tanah. Nah, jadi semua unit memang punya spesialisasi sendiri. Jadi silakan sobat dunia datang dan cek langsung
benar atau tidak yang sudah kami infokan. Iya, lebih enak datang langsung ya, bisa diskusi langsung dengan in-house-nya Ya. untuk masalah lebih detail tentang spesifikasinya, dan juga bisa lihat langsung dan meraba langsung semua unit yang tadi kita sudah review. Biasanya sih dengan kita bisa melihat, nanti kita mungkin bisa ada rasa ingin ya, atau makin mantap lah pilihannya untuk bisa beli unit atau tinggal di Bukit Pertama Residen gitu ya. Oke, saya tambahkan satu lagi yang tadi mungkin sempat kelewat. Apa Jadi, tuh, Mas? Selain full furnish, Ah. jadi semua unit di Bukit Pertama Residen Ya. kita kasih free biaya pajak dan lain-lain. Masa? Ya, untuk lebih jelasnya biaya apa aja, datang langsung makanya. Jadi artinya yang berminat itu hanya cukup membayar harga jualnya aja tanpa ada tambahan biaya lagi ya nanti? Ya, betul. Jadi Waduh. kalau saya kalkulasi itu free dari full furnish sampai surat-surat mungkin di angka ratusan juta. Percaya Ratusan atau enggak? juta ya? Iya, percaya atau Luar enggak? biasa. Konsultasi langsung ke in-house kami, ya datang langsung ke sini. Buktikan sendiri. Jadi udah full furnish, tinggal Ya, datang aja, betul. bawa baju aja, tinggal langsung masuk. Yang rumah yang lama tinggal langsung dijual semua sama isi-isinya. Kesini bayar harga jualnya tanpa harus mikirin ada biaya tambahan lagi. Udah Betul deh. banget. Pilih Itu unit kelebihan dari Bukit Pertama Residen, dan semua fisik yang tadi teman-teman Sobat Hunia lihat tidak akan Sobat Hunia temui di klaster atau perumahan sekitar sini. Ya. Gitu. Jadi hanya Bukit Pertama Residen yang punya spesifikasi seperti Pastinya ini. ya. Iya. Di mana lokasinya? Di Keranggan, Jati Sampurna. Tapi jangan ngomong Bekasi karena ini cuma selangkah ke Jakarta. Ya, secara administrasi memang masuk ke Bekasi. Lokasinya di Jati Sampurna, hanya 5 menit ke Cibubur. Jadi sangat dekat dengan Jakarta. Lebih dekat ke Cibubur ya sebenarnya. Lebih dekat ke Cibubur ketimbang ke MM Bekasi. Iya, jadi Gitu. kita bisa menikmati fasilitas segudang yang ada di Cibubur gitu ya Mas. Betul. Artinya kalau ditanya tinggal di mana? Jakarta. Gitu. Oke, saksikan kami lagi di video-video review berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan video ini jika bermanfaat. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum.